Halo guys, kali ini kita berada di channelnya Dimas Febrianto Official. Buat kalian yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya biar channel ini maju seperti channelnya Skap Stories. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas supportnya. Saya sedang mencoba channel baru yang intinya tentang kegelisahanku, tentang keresahanku. Nah, ya sekarang saya membuat video ini tanggal 15 April 2020. Indonesia sedang ada pandemi COVID-19. Perekonomian orang bilang sih hancur. Nah, kali ini saya ingin ngobrol sama teman Street Cup juga. Kalau teman-teman main Street Cup dan sering lihat channelnya Skap Stories, pasti nggak asing dengan Mas Haryo. Ya, dia berkecimpung di bidang online, bisnis online lah, toko online. Nah, terus kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia, bagaimana dia bertahan dari situasi seperti ini. Oke, kita telepon dulu Mas Haryo. Ya, karena kita lagi physical distance, nah kita buat kontennya kayak gini aja ya. Jadi saya akan telepon Mas Haryo. Halo. Halo. Jelas nggak, Om? Udah jelas. Suaranya jelas? Jelas. Oke, siap. Oke, ini diterima juga toh, Mas? Jelas juga toh? Jelas. Aman ya. Oke. Kenalan dulu Mas, kenalan dulu. Ini nanti maksudnya di channelnya Dimas Febrianto, jadi bukan di Street Cup Stories. Oke. Siap. Mungkin kenalan dulu Mas Haryo. Terus ini kan aku bahasnya tentang perekonomian lah. Jadi kan pernah nggak sih dilihat di grup Facebook atau di statusnya teman-teman yang wah, gimana pemerintah bantuannya, minta tolong. Waduh, aku sedih, sangat menderita. Nah, kalau Mas Haryo gimana nih? Mas Haryo gimana? Di bidang yang Mas Haryo gelutin, bidangnya apa? Terus gimana efeknya? Efeknya gimana? Oke, gini. Kalau aku kan ini apa namanya? Apa sih? Online shop gitu ya. Jadi online shop untuk sistem kerjanya sebenarnya pengaruh. Jadi untuk cara kita kerjakan di rumah nggak perlu jualan offline yang buka toko dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau secara sistem kerja sebenarnya nggak terganggu. Cuman yang pasti terganggu itu dari orderan lah, udah pasti itulah. Jadi orderan. Soalnya dari perilaku masyarakat udah berubah banget. Perilaku apa ya orang bilang ya, bahan yang dibeli masyarakat atau masyarakat kan sekarang lebih cenderung ngejar ke status dan yang diincar masyarakat sekarang. Dan itu sangat berpengaruh untuk kayak aku nih yang kan istilahnya di fashion bisa dibilang gitu, di aksesoris dan sebagainya, itu sangat terpinggirkan untuk saat ini. Jadi orang nggak terlalu ngegas fashion, yang penting sehat dulu gitu ya. Jadi orang untuk gini, kalau zaman mungkin sebelum COVID-19 ini ya, aku jualan kacamata, jualan film. Orang mungkin pada waktu itu mikir dia keluar rumah bepergian dengan style. Jadi dengan dia pakai kacamata, pakai helm, pakai apa dan sebagainya, kan mikir style loh. Orang keluar rumah mikirnya aman, udah kayak gitu, udah mikirnya aman. Jadi terus ini Mas, sorry tak salah. Ini jualannya di mana? Belum disebutin Mas, jualannya di mana? Oh ya, kalau aku kan ini Om, jualan di Facebook, jualan di Instagram sama di Shopee. Instagramnya namanya apa? Oh iya, di Instagramnya ada dua, jadi yang
namanya rahasia store Bekunang. Rahasia store Bekunang ya. Apa aja yang menghasilkan duit dijual di situ. Apa aja dijual. Terus satu lagi coffee cup. Coffee cup itu ya namanya kopi, khusus jualan kopi doang, kopi robusta kebanyakan. Jadi rahasia store Bekunang sama coffee cup. Dan dua-duanya ternyata berdampak semua. Ngerasain semua. Terus kalau dari segi omset kira-kira berkurangnya berapa persen, Mas? Omset nah ini untuk omset kan udah 3 minggu nih ya, satu bulan lah ya. Jadi minggu pertama itu 90% turun. Berarti ya orderannya turun 90%. Turun 90%, itu parah banget. Nah, terus minggu pertama segitu. Terus minggu kedua lumayan. Minggu kedua itu cuma turun 50% lah. Berarti mulai stabil ya. Tapi yang minggu kedua tuh orderannya berupa apa, Mas? Apakah yang alat kesehatan tadi atau yang masih fashion? Masih fashion. Oh, masih fashion ya? Berhubungan dengan alat kesehatan. Jadi gini Om. Gimana? Aku tuh ada jual kacamata Google. Ya. Kacamata Google. Nah. Jadi modelnya kayak gini. Tapi bening. Nah, jadi kan untuk penularan COVID-19 itu kan dari cairan dari orang yang membawa itu kan mungkin belum dari bersin apa dan sebagainya. Itu kan mulut, hidung dan salah satunya kan mata. Jadi penularan bisa lewat mata. Nah, dengan ini kacamata Google tapi yang bening itu orang-orang memburu itu soalnya dianggap bisa melindungi mata mereka. Di situ. Jadi itu habis pendapatan cuma istilahnya cuma nerima 10%, terus minggu kedua naik 50%. Dapat 50%, lumayan. Habis 50%, nah ini yang minggu ketiga turun lagi. Turun lagi. Minggu ketiga ini turun lagi. Cuma berapa ya? Turun 75% dari biasanya. Jadi berarti kalau sekarang belum terlalu stabil ya, Mas? Mas? Belum, masih jauh banget dari stabil, bahkan untuk apa ya? Untuk perputarannya lambat nggak bisa Terus kan yang di minggu kedua tadi kan di Google-nya lumayan naik tuh, ngangkat tuh. Terus itu habis stoknya atau gimana? Kenapa nggak ngencengin yang itunya aja? Nah, itu masih sama sih Om, soalnya masih dijual, cuman nggak kenapa turun. Terus ini mulai Rabu ini kan pertengahan minggu ini. Aku ganti lagi Om. Jadi udah mikir nih, kira-kira apa daganganku yang sekiranya bisa laku, yang bisa ngangkat penjualan dengan terus. Ya udah, kebetulan jualan ini juga kan sarang semut. Jadi itu kayak obat herbal dari Papua gitu. Nah itu lumayan, maksudnya lumayan laku juga. Jadi ya namanya obat herbal kan ya sekarang lagi ini ya, jaga kondisi tubuh aja. Selain apa sih, kalau di yang sekarang banyak kan kayak wedang ungu gitu, ya empon-empon itu ya. Empon-empon itu kan sekarang juga naik dan harganya gila-gilaan juga. Kayak apa sih? Sekarang jahe biasa aja udah sampai 45.000 gitu ya per kilo apa ya? Iya. Harga biasa udah segitu 45.000 sampai 50. Ini istilahnya udah turun Om. Dulu waktu awal-awal itu kan ada yang sampai 80. Jahe 80.000 sekilo, buset. Parah. Gitu deh.
pokoknya. Terus berarti kedepannya ini masih arahnya mau jual yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya? Jadi kedepannya mau ini tetap mungkin ngejar yang herbal itu tadi, yang sarang semut itu digenjot lagi promonya kan, jadi biar yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu hal-hal kayak gitu. Terus kemarin ada ini sih, ada dari temen-temen yang nyaranin kenapa nggak jualan masker hand sanitizer. Nah ya aku baru mau tanya itu juga sih mas. Aku nggak mau ikutan, nggak tega, nggak mau ikutan. nggak tahu kenapa. Padahal andai kan aku jualan pun bisa dipastikan aku nggak akan jualan dengan harga tinggi. Belum tertarik dan nggak mau sih. Walaupun sekarang itu yang paling laku ya. Ya itu pasti yang paling laku sekarang. Karena orangnya pada cari itu semua. Lanjut aja Om. Nah ini ya apa namanya berarti kan berkurang pendapatannya. Terus apa ya? Maksud gini. Ya wes santai aja sambil nunggu ini selesai, nanti orderan baik lagi sambil berusaha dengan menjual yang kesehatan tadi kan. Terus selain itu apa yang Mas harus lakuin? Karena kan ya tadi yang di awal perbincangan tadi kan banyak orang yang wah mana bantuannya nih bla bla bla. Nah Mas Aryo kayak gitu nggak nih kayak gitu? Kalau itu aku sih nggak Om. Maksudnya nggak untuk mikir apa nyari apa bantuan apa dan sebagainya. Emang sih pendapatan nurun banget. Sangat nurun. Tapi yang kalau aku sih ini nyadarnya yang ngalamin gak cuma aku kok, yang ngalamin kan banyak, yang ngalamin seluruh Indonesia bahkan dunia juga ngalamin sama yang aku alamin. Terus buat nyari bantuan untuk nanti sih yang harus kita lakukan sih kayaknya ngirit aja udah ngirit. Ini kan bisa dibilang stay selama kita saya stay at home ini, pemasukan jelas sedikit banget selama ini. Tapi kalau boleh dihitung pengeluaran sebenarnya dikit banget juga. Pengeluaran ya kan, karena kita nggak keluar. Contoh nih, kita kan kadang-kadang masih nongkrong sama temen, ngobrol ke sana kemarin sambil apa di angkringan di mana kadang di mall, kadang di apa sih tempat makan apa restoran apa dan sebagainya. Itu kan ngeluarin duit bensin, jajan dan sebagainya. Kadang main PS terus kalau saya kan masih suka main PS tuh aku itu ngeluarin duit juga. Apa sih motoran dan sebagainya, jelas senang tapi tetap ngeluarin duit. Nah ketika kita berhenti melakukan hal itu kan otomatis nggak keluarin duit juga, kita nggak jajan dan nggak kemana-mana, ya udah otomatis pengeluaran sangat berkurang juga. Contohnya kayak bensin ya Om ya, bensin. Motor aku biasanya untuk COD dan sebagainya, untuk operasional itu satu minggu itu keluar duit 22.000. Jadi satu minggu 22.000. Selama 3 minggu ini ya emang karena sepi aja dan nggak keluar kemana-mana yang nggak penting, bensin tuh berkurangnya nggak ada setengah tangki kok. Berarti ya 10.000 lah ya. Iya banget. Nah itu yang nggak orang sadari, maksudnya nggak banyak orang sadari gitu. Jadi emang kita pengeluaran berkurang tapi pemasukan di rumah aja dengan kita gitu otomatis pengeluaran juga turun banget, pengeluaran juga nggak banyak. Nah yang aneh tuh kalau oke, kita di rumah aja pengeluaran kita dikit, tapi pemasukan juga dikit, kayaknya sih imbang-imbang ya Om ya. Nah, tapi yang aneh yaitu orang-orang banyak yang kita teriak-teriak seakan-akan gimana ya, seakan-akan
paling menderita. Sebel nggak sih orang-orang gitu? Orang-orang ngerasa paling menderita, ngerasa paling susah, padahal sebenarnya yang susah ya banyak. Kita semua susah. Juga susah. Saya nggak tahu untuk yang gimana ya, yang ya emang ada yang bener-bener susah. Ya udah, yang bener-bener susah itu aja yang teriak gitu. Yang nggak bener-bener susah nggak usah, biarin aja. Oke. Balik lagi ya, berarti Mas Haryo sebagai seorang apa ya namanya, pebisnis di bidang fashion dan segala macam itu ya, gitu. Ya segala macam barang-barang unik dan kopi juga. Menyikapi kondisi sekarang ya udah, kita nikmatin dulu aja sambil survive gitu, berarti Mas ya, sambil nikmatin sambil survive. Toh kalau misalkan disuruh di rumah aja, berarti kan pengeluarannya juga jadi kecil kan, berarti ya. Walaupun pemasukannya juga berkurang, tapi kan pengeluaran juga kecil, berkurang. Nah, apa ya, buat pembisnis online yang kayak Mas Haryo mungkin ada pesan nggak Mas, pesan buat mereka yang masih ini, yang masih ya gitu, apa ya, masih berjuang kayak Mas Haryo lah, maksudnya masih sangat terdampak dengan situasi COVID-19 ini. Oke, kalau pesan ya, pesan untuk semua yang ya kita ini kan susahnya menyeluruh, maksudnya susahnya menyeluruh tuh semuanya terdampak, semua ngerasain dampaknya gitu. Ada bahkan yang restoran apa dan sebagainya dia sampai tutup dan sebagainya. Gampangnya semuanya terdampak. Terus ini tuh tinggal gimana cara kita menyikapi, maksudnya menyikapi itu mencari celah apa yang dibutuhkan sama masyarakat dulu nih. Nah untuk saat ini kan kalau kita jualan makanan istilahnya yang buah dengan harga sekian, walaupun harga sama kualitas makanannya misalnya cocok gitu ya, tetap nggak akan terbeli. Soalnya untuk saat ini orang mikir jauh nih, kita kayak gini tuh mungkin mudah-mudahan cepat selesai, tapi kita nggak tahu mungkin sampai 3 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan otomatis orang akan menghindari beli makanan dengan harga sekian walaupun itu sesuai dengan kualitasnya. Mungkin orang sekarang untuk lebih memilih untuk beli makanan yang mengenyangkan, tapi juga bergizi, udah cukup itu. Misalnya untuk dunia kuliner ya, itu. Jadi ya silahkan mungkin yang mereka di dunia kuliner bisa beralih jualan makanan yang mengenyangkan, bergizi dengan harga yang masuk akal. Contoh tuh di dunia makanan. Terus di dunia seperti saya fashion gini juga otomatis beralih juga. Kita contoh kemarin sering jual kacamata, kebanyakan yang warnanya hitam. Sekarang mencoba promo ke kacamata yang bening, kacamata bening. Soalnya orang kadang-kadang yang nggak minus sekalipun ketika malam dan sebagainya, mereka keluar rumah pakai kacamata bening, mereka cari aman, takutnya terkena apa dan sebagainya, kan penularan bisa lewat mata juga tuh. Itu terus, dan berbagai bidang lainnya harus pintar-pintar cari celah dulu pertama. Terus yang kedua, sadar diri kalau emang ini semuanya susah. Terus sadar diri kalau jangan terlalu merasa paling susah, jangan terlalu merasa paling menderita. Yang lebih susah banyak, yang lebih menderita banyak, jadi sewajarnya aja. Terus yang ketiga tuh jalan ninja yang aku ambil tuh ya udah ngirit ngirit-ngiritnya. Makan ya udah ngirit aja. Gini,
setiap orang kan punya masalahnya sendiri-sendiri, setiap orang punya mumetnya dewe-dewe kan. Nah, itu. Paling enggak Mas Haryo udah berhasil mengatasi mumetnya Mas Haryo kan, mengatasi masalahnya Mas Haryo kan. Nah, maksudnya paling enggak gini, yang aku ambil adalah Mas Haryo nggak teriak-teriak di sosial media, ini gimana nih ya pemerintah apa. Mas Haryo sudah mengambil tindakan yang masalahku ini, pemasakanku berkurang, ya berarti aku harus mengurangi di pengeluarannya gitu. Nah, maksudnya biarlah dari masing-masing dari kita mengurusi mumetnya kita masing-masing gitu. Nggak perlu orang lain punya mumetnya sendiri kan, Mas. Orang lain punya mumetnya sendiri. Ya udah nggak, kamu nggak perlu keluar di grup kan, nggak perlu keluar di sosial media untuk orang lain untuk mikir mumetnya kita kan. Ya, harusnya kita yang tahu masalah kita dan kita yang harus yang ngambil yang terbaik, maksudnya yang benar, yang gimana itu loh. Kalau sambat kan nggak perlu di sosial media, di sama teman-teman deket aja. Gitu aja Mas ya. Gimana? Bis gitu aja. Terima kasih banyak sharingnya. Ya pokoknya tetap semangat ya. Semua orang terdampak lah pokoknya ya. Semua orang terdampak, jadi ya tetap survive lah ya, survive di ya mesti ini cepat berlalu, ordernya bisa kembali lagi seperti dulu. Terus apa lagi ya kan stay health ya, tetap sehat, tetap di rumah, stay healthy. tetap lebih hati-hati. Oke, makasih banyak Mas ya. Oke, makasih banyak atas waktunya. Thank you. Tetap semangat ya Mas ya. Oke, yuk. Pagi. Ya, tadi obrolan dengan Mas Haryo cukup panjang. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan inti sari dari obrolan kami. Oke lah, ada orang yang terdampak negatif ya dari segi perekonomian dari situasi ini. Dari Mas Haryo caranya adalah dengan pendapatan berkurang, berarti otomatis dia adalah mengerim pengeluaran. Jadi biar tidak besar pasak daripada tiang, kan nggak gitu. Setiap orang punya masalahnya masing-masing, setiap orang punya mumetnya masing-masing, punya mumetnya sendiri-sendiri, tapi kita harus sekreatif mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kreatif yang positif ya, bukan kreatif yang negatif. Kita diberikan akal, beda dengan hewan. Kita harus kreatif. Kalau cuma teriak-teriak, minta bantuan dan sebagainya, semua orang bisa. Tapi ketika berkreatif, syukur-syukur bisa membantu sekitarnya, itu yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah ada di channel ini, sudah memantau channel ini. Terima kasih banyak. See you.